Baik, Anda, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada wali kelas, silahkan Anda doa pimpin kelasnya untuk membaca doa. Semoga dengan kita membaca doa ini, maka pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, kita bisa memahami materi kita dengan mudah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Anda, untuk itu Ibu akan mengecek kehadiran Anda. Yang dipanggil namanya silahkan angkat tangannya. Satya, oke, Nurdana, Adel, sakit, oke. Baik, Anda, apakah masih ada yang ingat materi kita pada minggu lalu? Materi kita minggu lalu adalah tentang Syekh Burhanuddin, di mana Syekh Burhanuddin ini adalah salah satu tokoh atau ulama yang menyebarkan agama Islam di Minangkabau ini. Nah, sedangkan materi kita pada hari ini adalah tentang Wali Songo. Saya ingin bertanya, apakah Anda mengetahui tradisi yang biasanya kita lakukan sebelum bulan Ramadan? Ngapain kita? Dana. Oh ya, walimah ya, betul. Banyak sekali ya tradisi-tradisi ataupun adat istiadat yang biasa kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan, atau mungkin ada juga bulan Maulid Nabi. Tahu kan Maulid Nabi? Tokoh ulama yang menyebarkan agama Islam di Minangkabau siapa? Nah, ya Syekh Burhanuddin. Bagaimana cara Syekh Burhanuddin ini menyampaikan agama ke Minangkabau? Sedangkan pada saat itu para tokoh-tokoh adat itu tidak mau untuk menghilangkan adat-adatnya gitu. Adik kepikiran? Ya betul, dengan menyatukan adat dengan agama. Nah, sama halnya Ananda dengan Wali Songo ini. Wali Songo ini juga di Pulau Jawa. Dia mengajarkan Islam, tetapi dia tidak menghilangkan adat budaya Jawa ini gitu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini Ananda, nanti setelah kita belajar, Ibu mengharapkan Ananda nanti bisa menjelaskan siapa itu Wali Songo, kemudian apa nama aslinya, di mana dia untuk menyebarkan dakwahnya, dan bagaimana peran dari Wali Songo ini dalam penyebaran dakwah Islam di Pulau Jawa. Nah, langsung saja kita akan melihat video terlebih dahulu. Tolong disimak baik-baik ya. Kembali lagi dengan Tuan Guru. Tahu nggak kenapa Wali Songo bisa mengubah Jawa tanpa perang? Bayangin, waktu itu masyarakat Jawa punya budaya yang kuat banget. Nah, para wali justru mendekatinya lewat cara yang halus dan dekat dengan kehidupan. Makanya, ada 9 wali dengan cara dakwah berbeda, dan semuanya saling melengkapi seperti satu perjalanan panjang. Perjalanan ini sering dimulai dari Sunan Gresik yang bernama asli Maulana Wali Ibrahim. Beliau membantu masyarakat lewat pengobatan dan mengajarkan cara bertahan yang lebih baik. Setelah itu muncul Sunan Ampel bernama asli Raden Sulaiman. Beliau membantu pesantren dan mendidik banyak murid yang kemudian menyebarkan dakwah. Dari pesantren itu lahir Sunan Bonang, nama aslinya Makhluk Ibrahim. Beliau mendapat lewat musik gamelan agar pesan agama mudah diterima masyarakat. Lalu ada saudaranya Sunan Derajat bernama asli Raden Rosi. Beliau terkenal karena mengajarkan pendidikan sosial dan membantu masyarakat miskin. Di sisi lain, Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Sakit memilih jalan budaya. Beliau berdakwah lewat warisan dan kesenian yang sudah sangat dicintai masyarakat. Pendekatan budaya ini juga terlihat pada Sunan Kudus bernama asli Jatah Suwati. Beliau berdakwah dengan cara yang sangat menghargai tradisi masyarakat setempat. Kemudian ada Sunan Mulia yang bernama asli Raden Dimas Sari. Beliau sering berdakwah di desa-desa kecil lewat lagu dan tradisi rakyat. Setelah itu, Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah bergerak lewat jalur pimpinan. Beliau menyebarkan Islam melalui hubungan dengan kerajaan dan pemerintahan. Dan perjalanan ini dilengkapi oleh Sunan Giri yang bernama asli Raden Paku. Beliau mengajarkan Islam lewat pendidikan dan permainan anak-anak. Yang menarik, cara mereka menuju luhur sampai masyarakat merasa belajar tanpa dipaksa. Dari sini, kita belajar menyampaikan kebaikan sering lebih kuat lewat pendekatan yang bijak. Menurut kamu, metode dakwah bagaimana yang paling unik? Jawab di kolom komentar ya. Follow, like, dan share video ini biar sejarah kita gak hilang. Halo, kembali lagi dengan Oke, dari video tersebut, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang ada dalam video? Oke, silakan Jana. Dalam video dijelaskan ada. Ya betul, tentang Jana. Oke, Satya, coba sebutkan 2 nama Wali Songo. Ya betul, tangan. Mantap pastinya. Jadi betul sekali, Wali Songo itu ada 9. Nah, untuk lebih jelasnya itu akan menjelaskan lagi ya. Kita membahas tentang pengertian dari Wali Songo. Jadi Ananda, Wali Songo ada 2 kata, wali dan
9 ulama yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa dengan cara menyampaikan dakwah itu tanpa menghilangkan budaya dari masyarakat. Nah, tadi kan kita berikutnya ada 9. Nah, yang pertama itu ada Sunan Gresik. Sunan Gresik ini nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim ini kan dia disebutkan pertama nih. Nah, ini sebagai pertanda bahwa dia adalah ulama ataupun wali yang paling tua di antara 9 imam tersebut. Dia dalam menyampaikan dakwahnya itu dengan cara tadi di video ada disebutkan bercocok tanam. Kemudian dia juga mendirikan masjid dan pesantren di Gresik. Kemudian yang kedua ada Sunan Ampel. Ada Sunan Ampel. Sunan Ampel ini jangan lupa ya, nanti bakalan tanyakan kembali nama aslinya atau mungkin tempat dakwahnya ya. Siap? Oke. Jadi Sunan yang kedua itu ada Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Rahmat. Dia menyebarkan Islam itu di daerah Ampel. Dari nama tempatnya makanya dia menjadi Ampel gitu ya. Dia menyebarkannya itu di Surabaya. Caranya itu dengan menyebarkan dan menjadikan ada mohlimo. Ada yang tahu apa arti mohlimo? Kalau kita bahasa Minang mengatakan tidak itu apa? Atau jangan? Jangan. Oke. Kalau menurut Satria? Ulang. Oke. Jadi kalau di dalam bahasa Jawa mohlimo, itu artinya jangan atau enggak gitu loh, enggak gitu ya. Jadi limo artinya 5. Kalau kita 5 juga. Wow. Sama ya. Sama ya sama mohlimo. Jangan melakukan 5 hal. Di mana yang pertama ada jangan berjudi, jangan mabuk, mencuri, dan memakai narkoba. Jadi kan jelas nih, dia menggunakan tentang kejawanan, tetapi di dalam hal kejawanan itu ada juga Islamnya kan. Nah, jadi begitulah cara Sunan Ampel ini yang ada. Oke lanjut. Ada Sunan Bonang. Ini Sunan yang berapa? Ya betul, ketiga. Masih fokusnya. Sunan Bonang disebut dengan Maulana Malik Ibrahim. Dia dalam menyampaikan dakwahnya itu membuat alat-alat kesenian. Seperti kalau di Jawa ada namanya alat musik dari bonang gitu loh. Jadi dia menyampaikannya dari alat-alat musik sehingga tidak membosankan dan masyarakat itu mau menerimanya. Dia dalam menyampaikan dakwahnya itu berada di Tuban. Ada yang tahu Tuban itu di mana? Ada yang pernah ke Tuban? Ya, di Jawa. Ya, di Jawa. Itu juga belum pernah sana. Besok kita ke sana ya. Oke. Ada lanjutnya Sunan Giri. Nah, dia ini kenapa dikatakan Sunan Giri? Karena dia menyebarkan daerahnya itu juga di daerah Giri. Jadi agak mudah nanti Anda menghafalnya ya. Sunan Giri di Sunan Bonang karena alat musik bonang gitu ya. Sunan Giri disebut dengan Raden Paku. Nah, Sunan Giri ini adalah pendiri kerajaan Giri. Jadi karena dia adalah seorang raja, dalam menyampaikan dakwah itu juga dia mudah karena dia akan menjadi kekuasaan. Lanjut ada Sunan Derajat. Sunan Derajat ini adalah adik dari Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang ini memiliki adik namanya Sunan Derajat. Ayah dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah Sunan Ampel. Yang kedua tadi. Kemudian ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Ada yang pernah dengar nama universitas atau kampus Sunan Kalijaga nggak? Di mana itu? Ya di Jawa ya, di Yogyakarta. Jadi mereka dalam memberikan penghargaan kepada Sunan Kalijaga itu dibuatlah kampus. Seperti di Minangkabau ini ada juga kampus kakak kita di UIN Imam Bon. Betul ya? Sunan Kalijaga
wayang. Misalkan wayang ini ditampilkan, tapi isi dari kalimat-kalimatnya itu tentang Islam, kan menceritakan tentang kisah-kisah Nabi atau Rasul gitu. Lalu Sunan Kalijaga ini juga ada memiliki anak. Anaknya itu bernama Sunan Muria. Jadi Sunan Muria ini nama aslinya adalah Raden Umar Sahid. Dia adalah sunan ataupun wali yang paling muda di antara ke-9 wali. Lalu ada Sunan Kudus. Sunan Kudus nama aslinya adalah Ja'far Shadiq. Kemudian beliau menyebarkan Islam itu di daerah Kudus. Jadi mudah diingat ya, Sunan Kudus berada di Kudus. Kemudian yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini disebut dengan Syarif Hidayatullah. Nama aslinya Syarif Hidayatullah. Ya. Beliau menyebarkan dakwahnya itu di Cirebon. Nah, kalau daerah Jawa semua. Lalu para imam atau wali ini pastinya memiliki perannya. Mereka menyebarkan Islam, mendirikan banyak pesantren, kemudian mereka memimpin masyarakat, dan mereka tetap bersosialisasi dan berbangsa negara. Tentu dari sebuah dakwah pasti akan ada dampaknya. Nah, dampaknya itu ada dengan keahlian mereka dalam menyampaikan ini tanpa menghilangkan budaya, sehingga materi-materi atau pelajaran Islam itu dakwah Islam itu mudah diterima oleh masyarakatnya. Oke. Tadi kita udah membahas materinya. Pasti Anda masih bingung lah, terlalu banyak ibu lupa nama-namanya. Ibu akan menunjukkan video. Kita akan, ada yang suka bernyanyi nggak di sini? Suka ya? Kita akan bernyanyi nama-namanya. Diperhatikan, didengarkan, dan nanti akan disuruh satu pembantu bernyanyi ya. Oke, siap? Sunan Kesekawan kita ibu Oke, udah siap atau kita ulang sekali lagi? Oke, kita ulang ya. Oke, kita ulang sekarang bernyanyi. Ada yang siap? Ada yang mau menguatkan diri? Silakan Jana. Di depan nah, sini. Oke. Boleh. Siap ya? Mulai ya. Sunan Kesekawan kita ibu Oke, dari kamu itu tadi ada yang ingat ada berapa tadi kamu kita? Coba sebutkan dengan dua. Ya, tahu ya? Sudah dari kamu ya, Pak? Ya, terus mana? Oke, ya. Sudah paling jaga nama aslinya siapa? Ya, betul. Mantap ya pastinya.
Jana? Baik, Warisoko adalah keluarga yang sembilan yang disayangi orang tua. Mereka diutus untuk menjaga orang Islam di Pulau Jawa. Oke, mantap. Oke, jadi itu dia Ananda. Dari materi kita pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa Wali Songo itu adalah tokoh penyebar Islam di Indonesia, utamanya di Pulau Jawa. Mereka menggunakan cara yang damai, mengajarkan agama itu dengan terus mengayomi masyarakat dengan melanjutkan semua adat istiadatnya. Jadi tidak dibenci oleh masyarakat ya. Oke. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin kita pada hari ini? Oke, sudah paham semuanya? Oke. Berarti kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka ibu akan menutup pembelajaran kita pada hari ini karena waktu juga sudah habis. Oke, untuk minggu depan Anda persiapkan lagi apa yang akan kita bahas. Silahkan baca bukunya untuk pulang nanti bila hati-hati di jalan sebagai motivasi dari ibu. Dalam berpendapat, dalam berteman, kita harus saling menghargai